Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan di luar batas wajar, baik mengenai masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pikiran yang seharusnya berjalan secara alami justru menjadi berputar tanpa henti, sehingga membuat seseorang merasa tertekan, cemas, dan tidak mampu mengambil keputusan dengan tenang. Dalam dunia psikologi, overthinking sering dikaitkan dengan kecemasan berlebih atau anxious thinking, yaitu pola pikir yang dipengaruhi oleh ketakutan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Pada dasarnya, berpikir adalah proses yang normal dan penting bagi manusia. Berpikir membantu kita mengambil keputusan, menganalisis situasi, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun, overthinking adalah kebalikan dari hal tersebut. Alih-alih membantu, justru membuat seseorang semakin bingung dan tidak mampu melihat solusi dengan jelas. Pikiran yang terus berputar bagaikan lingkaran yang tidak memiliki ujung. Setiap kemungkinan yang muncul akan menimbulkan kekhawatiran baru, dan kekhawatiran baru itu kemudian memunculkan ketakutan lain yang membuat seseorang semakin jatuh dalam pusaran pikiran negatif. Overthinking sering muncul ketika seseorang merasa tidak yakin, tidak percaya diri, atau takut melakukan kesalahan. Misalnya, seseorang yang baru saja melakukan percakapan sederhana bisa memikirkan ulang setiap kata yang ia ucapkan, apakah terdengar salah, apakah orang lain tersinggung, atau apakah dirinya sudah bertindak tidak pantas. Contoh lainnya, seseorang yang akan membuat keputusan kecil seperti memilih baju pun bisa memikirkan terlalu banyak hal. Apakah orang lain akan menilai buruk, apakah pilihan itu tepat, atau apakah ia akan menyesalinya nanti. Semua pikiran itu membuat seseorang kehilangan ketenangan. Seseorang yang mengalami overthinking biasanya juga terbiasa memikirkan berbagai skenario terburuk. Saat menghadapi suatu masalah, mereka cenderung fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jika akan memulai pekerjaan baru, mereka membayangkan kegagalan. Jika akan memulai hubungan baru, mereka membayangkan penolakan. Meskipun kenyataan belum tentu seperti itu, pikiran mereka telah terlebih dahulu menciptakan kemungkinan paling buruk dan membuat mereka takut melangkah maju. Selain memikirkan masa depan, overthinking juga sering berkaitan dengan masa lalu. Banyak orang yang terus mengingat kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi. Mereka mengulang-ulang peristiwa tersebut di dalam kepala, merasa menyesal, malu, atau bersalah, padahal kejadian itu sudah lewat dan tidak bisa diubah. Pikiran semacam ini bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga menghalangi seseorang untuk hidup dengan tenang dan berkembang ke arah yang lebih baik. Overthinking juga dapat muncul karena seseorang terlalu ingin mengendalikan segala sesuatu. Mereka merasa perlu memikirkan semua kemungkinan agar segala sesuatu berjalan sempurna. Namun, kenyataannya hidup tidak bisa selalu dikendalikan. Ada banyak hal di luar kendali kita, dan berusaha memikirkan semuanya hanya akan membuat pikiran semakin lelah dan terbebani. Salah satu tanda umum seseorang mengalami overthinking adalah sulitnya mereka beristirahat dengan tenang, terutama saat malam hari. Ketika tubuh sudah lelah dan ingin tidur, pikiran justru bekerja lebih aktif. Mereka mengingat kembali semua kejadian hari itu, memikirkan apa yang akan terjadi esok hari, dan membayangkan berbagai kemungkinan yang tidak ada habisnya. Ini menyebabkan gangguan tidur, kurangnya energi, dan kondisi fisik yang melemah. Dalam banyak kasus, overthinking tidak hanya memengaruhi kondisi mental, tetapi juga berdampak pada fisik. Seseorang bisa merasakan pusing, jantung berdebar, perut tidak nyaman, atau otot yang tegang karena stres pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran dan tubuh memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika pikiran tidak dapat dikendalikan, tubuh ikut merasakan dampaknya. Meskipun overthinking terasa melelahkan dan mengganggu, penting untuk mengetahui bahwa kondisi ini dapat diatasi. Overthinking bukanlah sesuatu yang muncul secara permanen dalam diri seseorang. Dengan memahami apa itu overthinking dan bagaimana mekanisme pikiran bekerja, seseorang dapat mulai melatih diri untuk lebih sadar terhadap pikiran yang muncul dan mengelolanya dengan cara yang lebih sehat. Penyebab overthinking. Overthinking tidak terjadi begitu saja. Setiap orang yang mengalaminya pasti memiliki alasan atau faktor tertentu yang memicu munculnya pola pikir tersebut. Penyebab overthinking dapat berasal dari pengalaman pribadi, lingkungan sosial, maupun kondisi mental seseorang. Memahami penyebabnya sangat penting karena dari sinilah proses penyembuhan dapat dimulai. Ketika seseorang mengetahui dari mana asal pikiran berlebih itu muncul, ia akan lebih mudah mengendalikan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya.
Salah satu penyebab overthinking yang paling umum adalah trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Ketika seseorang pernah mengalami kejadian yang menyakitkan, seperti penolakan, kegagalan besar, kehilangan orang terdekat, atau perlakuan tidak adil, otaknya menyimpan memori tersebut sebagai bentuk perlindungan. Pada akhirnya, otak selalu waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Rasa waspada berlebihan inilah yang kemudian membuat seseorang terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk sebelum bertindak. Mereka merasa lebih aman jika memikirkan semua skenario, meski sebenarnya hal itu justru melelahkan dan menyiksa diri sendiri. Penyebab lain yang cukup sering adalah perfeksionis. Orang yang perfeksionis cenderung memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka ingin setiap hal berjalan sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Namun, standar tinggi ini justru membuat mereka memikirkan terlalu banyak hal sebelum melakukan sesuatu. Mereka memikirkan kemungkinan gagal, kekurangan detail kecil, dan bagaimana orang lain akan menilai hasil yang mereka kerjakan. Perfeksionisme membuat seseorang lebih rentan mengalami overthinking karena setiap keputusan terasa sangat penting dan menakutkan untuk dilakukan. Selain itu, ketakutan terhadap penilaian orang lain juga menjadi penyebab kuat munculnya overthinking. Banyak orang merasa khawatir akan bagaimana orang lain memandang dirinya. Ketakutan akan dikritik, ditolak, atau dianggap tidak cukup baik membuat seseorang berpikir berulang-ulang sebelum bertindak. Bahkan setelah bertindak pun, mereka masih memikirkan apakah apa yang mereka lakukan sudah tepat atau tidak. Situasi ini membuat pikiran tidak pernah benar-benar tenang karena selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Penyebab berikutnya adalah kurangnya rasa percaya diri. Ketika seseorang tidak yakin dengan kemampuan dan keputusan dirinya, ia akan cenderung mempertimbangkan segala hal dengan sangat mendetail. Mereka takut mengambil langkah salah karena tidak yakin apakah mereka mampu memperbaikinya. Kurangnya kepercayaan diri sering menyebabkan seseorang memikirkan hal-hal sederhana dengan berlebihan, padahal orang lain mungkin dapat menyelesaikannya dengan cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kebiasaan memikirkan masa depan secara berlebihan. Banyak orang yang terjebak dalam kekhawatiran mengenai apa yang akan terjadi. Mereka memikirkan apakah masa depan mereka akan aman, apakah mereka akan sukses, apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Pikiran semacam ini memang wajar, tetapi jika terlalu berlebihan, akan menjadi overthinking. Memikirkan masa depan secara terus-menerus tanpa mengambil tindakan nyata justru membuat seseorang tidak bergerak kemana-mana. Selain penyebab psikologis, stres dan tekanan hidup juga bisa memicu overthinking. Kondisi stres yang berkepanjangan membuat otak bekerja lebih keras dan sulit untuk menenangkan diri. Ketika seseorang menghadapi beban pekerjaan, masalah keluarga, tekanan finansial, atau tuntutan sosial, otaknya menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Akibatnya, pikiran yang seharusnya dapat diabaikan justru dibesar-besarkan hingga menimbulkan kecemasan berlebihan. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir seseorang. Misalnya, lingkungan yang penuh kritik, persaingan, atau ekspektasi tinggi dapat membuat seseorang merasa kurang aman dan terus-menerus memikirkan apa yang harus ia lakukan agar tidak gagal. Sebaliknya, kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat pun dapat menyebabkan seseorang merasa sendirian dan ragu pada setiap keputusan yang ia ambil. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial juga menjadi penyebab modern munculnya overthinking. Ketika seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, ia mulai merasa dirinya kurang atau gagal. Perbandingan sosial yang berlebihan ini membuat seseorang memikirkan berbagai hal tentang hidupnya sendiri secara tidak sehat. Mereka merasa harus mengejar standar orang lain, sehingga setiap keputusan terasa lebih berat dan menakutkan. Terakhir, beberapa orang mengalami overthinking karena memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Mereka cenderung memikirkan perasaan sendiri dan orang lain secara mendalam. Meskipun ini merupakan sifat yang positif, namun jika tidak dikendalikan, kepekaan ini dapat membuat seseorang menganalisis setiap situasi secara berlebihan. Dampak overthinking. Overthinking bukan hanya sekadar kebiasaan berpikir berlebihan, tetapi sebuah pola yang dapat membawa dampak serius terhadap kehidupan seseorang. Ketika pikiran terus berputar tanpa henti, tubuh dan emosi ikut terbebani. Banyak orang tidak menyadari bahwa overthinking secara perlahan dapat merusak keseimbangan hidup, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Memahami dampak-dampaknya adalah langkah penting agar seseorang menyadari bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Dampak pertama yang paling sering muncul adalah gangguan tidur. Seseorang yang mengalami overthinking biasanya sulit untuk menenangkan pikirannya ketika hendak tidur. Di saat tubuh sudah merasa lelah, otak justru menjadi aktif dan mulai memunculkan berbagai pikiran yang tidak ada habisnya. Mereka memikirkan kejadian hari ini, kesalahan yang pernah terjadi,
atau kekhawatiran tentang esok hari. Pikiran seperti ini membuat tidur sulit dimulai, bahkan meskipun berhasil tertidur, kualitas tidur menjadi tidak nyenyak. Kondisi ini menyebabkan tubuh kurang istirahat dan akhirnya memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dampak berikutnya adalah kelelahan mental yang berkepanjangan. Pikiran yang bergerak terus-menerus tanpa jeda membuat otak bekerja lebih keras dari seharusnya. Layaknya mesin yang tidak pernah berhenti, otak akan mengalami kelelahan. Akibatnya seseorang merasa tidak fokus, mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan tidak mampu membuat keputusan dengan cepat. Kelelahan mental juga memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Hal-hal yang biasanya mudah dilakukan menjadi terasa berat dan membingungkan. Selain kelelahan mental, overthinking juga membawa dampak pada penurunan produktivitas. Ketika seseorang terlalu banyak berpikir, ia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis daripada bertindak. Keputusan kecil sekalipun menjadi sulit diambil karena terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dalam dunia kerja, hal ini dapat menghambat proses penyelesaian tugas, membuat seseorang tampak kurang efisien, dan menurunkan kualitas hasil pekerjaannya. Pada akhirnya, overthinking dapat membuat seseorang kehilangan peluang hanya karena terlalu lama berada dalam proses berpikir yang tidak produktif. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah pengaruh negatif terhadap kesehatan fisik. Pikiran yang terus-menerus terbebani dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Peningkatan hormon ini dapat menyebabkan munculnya berbagai keluhan fisik, seperti sakit kepala, nyeri leher dan bahu akibat ketegangan otot, jantung berdebar, gangguan pencernaan, mual, dan kelelahan tubuh yang sulit dijelaskan. Tubuh dan pikiran saling terhubung dengan sangat kuat. Ketika pikiran mengalami tekanan, tubuh pun memberikan respons. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, seseorang dapat mengalami masalah kesehatan jangka panjang. Selain dampak fisik, overthinking juga dapat mengganggu kehidupan sosial seseorang. Orang yang terlalu banyak berpikir biasanya akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka khawatir perkataannya salah, takut menyinggung, atau merasa tidak nyaman berada di lingkungan sosial. Akibatnya, mereka cenderung menarik diri, menghindari pertemuan sosial, atau merasa cemas ketika harus berkomunikasi. Interaksi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja menjadi menegangkan karena mereka selalu memikirkan setiap detail kecil dari percakapan. Overthinking juga dapat memengaruhi emosi seseorang secara negatif. Pikiran yang berlebihan sering memunculkan rasa takut, khawatir, sedih, atau marah tanpa alasan yang jelas. Emosi yang tidak stabil ini membuat seseorang lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Mereka mudah tersinggung, cepat merasa kesal, atau merasa sangat terbebani meskipun masalah yang dihadapi sebenarnya tidak seberapa besar. Hal ini dapat mengganggu hubungan personal, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan kerja. Pada tingkat tertentu, overthinking bahkan dapat memicu kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan kemungkinan buruk, otaknya akan terbiasa dengan pola pikir negatif. Akhirnya, kecemasan menjadi semakin besar dan sulit dikendalikan. Beberapa orang mengalami serangan panik, ketegangan ekstrim, atau rasa takut yang muncul tanpa alasan jelas. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan khusus dari tenaga profesional. Lebih jauh lagi, overthinking dapat membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ketika terlalu fokus pada hal buruk yang mungkin terjadi, seseorang menjadi sulit menikmati momen yang berlangsung saat ini. Mereka tidak dapat merasa tenang atau bahagia, karena pikiran mereka selalu melayang ke masa lalu atau masa depan. Hidup terasa berat dan penuh tekanan, padahal banyak hal baik di sekitar yang sebenarnya bisa disyukuri. Penyembuhan dan cara mengatasi overthinking. Overthinking adalah kebiasaan yang bisa sangat melelahkan, tetapi penting untuk dipahami bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengelola cara berpikirnya dengan lebih sehat. Proses penyembuhan memang tidak instan, namun dengan latihan dan kesadaran diri yang konsisten, overthinking dapat dikurangi bahkan dihentikan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi overthinking secara efektif. Langkah pertama dalam penyembuhan overthinking adalah menyadari bahwa kita sedang berpikir berlebihan. Kesadaran ini penting karena banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran mereka sudah melewati batas wajar. Setiap kali pikiran mulai berputar terus-menerus, cobalah hentikan sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu aku pikirkan? Atau, apakah hal ini berada di luar kendaliku? Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita memahami bahwa sebagian besar pikiran yang kita ulang-ulang sebenarnya tidak membawa manfaat. Setelah menyadari pola pikir berlebihan, langkah selanjutnya adalah mengalihkan fokus.
Pikiran yang terus mengulang hal yang sama perlu dialihkan ke aktivitas lain, terutama aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh atau kreativitas. Misalnya, berjalan santai, berolahraga ringan, membaca buku, menggambar, atau merapikan ruangan. Aktivitas fisik dapat membantu tubuh mengurangi hormon stres, sedangkan aktivitas kreatif membantu pikiran berpindah dari pola negatif ke sesuatu yang lebih positif dan menyenangkan. Selain itu, latihan pernapasan dalam atau teknik relaksasi sangat efektif untuk menenangkan pikiran yang tidak terkendali. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah teknik 4-4-4, tarik napas selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan 4 detik. Lakukan beberapa kali hingga tubuh merasa lebih rileks. Teknik ini membantu tubuh mengirim sinyal ketenangan ke otak, sehingga pikiran dapat lebih mudah dikendalikan. Cara selanjutnya adalah menulis jurnal pikiran. Ketika pikiran terasa terlalu penuh, menuliskannya di atas kertas dapat membantu mengurangi beban mental. Tulis apapun yang membuatmu khawatir, apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu pikirkan. Setelah semuanya tertulis, otak biasanya menjadi lebih lega karena tidak harus menyimpan semuanya. Selain itu, dengan jurnal, seseorang dapat melihat kembali bahwa sebagian besar ketakutan yang muncul sebenarnya tidak terlalu beralasan. Mengatur batas waktu untuk berpikir juga merupakan strategi yang efektif. Misalnya, kamu bisa menetapkan bahwa kamu hanya memikirkan suatu masalah selama 10 menit. Setelah itu, kamu harus berhenti. Cara ini membantu otak belajar bahwa berpikir berlebihan tidak boleh mendominasi waktu dan energi kita setiap hari. Dengan membatasi waktu, kita secara tidak langsung melatih otak untuk fokus pada tindakan daripada hanya memikirkan sesuatu. Selain itu, penting untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Banyak pikiran berlebihan muncul karena seseorang mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan, seperti pendapat orang lain atau kejadian di masa depan. Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Jika masalahnya adalah sesuatu yang dapat diperbaiki, ambil tindakan. Namun jika tidak bisa dikendalikan, belajarlah untuk melepaskannya. Teknik mindfulness juga sangat membantu. Mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari apa yang terjadi pada diri kita di saat ini. Dengan mindfulness, seseorang belajar untuk tetap berada pada momen sekarang tanpa tertarik ke masa lalu atau masa depan. Latih mindfulness dengan cara sederhana seperti merasakan napas, memperhatikan suara sekitar, atau menyentuh benda dengan penuh kesadaran. Semakin sering dilakukan, semakin mudah otak terlatih untuk tidak berlari ke pikiran berlebihan. Selain usaha pribadi, mendapatkan dukungan dari orang lain juga sangat penting. Berbicara dengan teman, pasangan, atau keluarga yang dapat dipercaya bisa membuat beban pikiran terasa lebih ringan. Dengan berbagi cerita, seseorang tidak hanya melepaskan tekanan mental, tetapi juga mendapatkan sudut pandang baru yang mungkin lebih rasional dan menenangkan. Jika overthinking sudah terlalu parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tenaga profesional dapat membantu menemukan akar penyebabnya dan memberikan terapi yang tepat, seperti terapi kognitif perilaku, CBT, yang efektif mengatasi pikiran negatif berulang. Pada akhirnya, yang terpenting adalah melatih diri untuk lebih lembut pada diri sendiri. Overthinking sering muncul karena kita terlalu keras dan terlalu menuntut kesempurnaan. Belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai harapan adalah langkah besar dalam proses penyembuhan. Pencegahan overthinking dan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan mental. Setelah memahami pengertian, penyebab, dampak, dan cara mengatasi overthinking, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mencegah overthinking agar tidak kembali muncul. Pencegahan memerlukan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Dengan pola hidup yang sehat dan cara berpikir yang lebih teratur, seseorang dapat menjaga pikirannya tetap stabil sehingga tidak mudah terjebak dalam pikiran berlebihan. Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Langkah pertama untuk mencegah overthinking adalah dengan membangun rutinitas harian yang terstruktur. Ketika seseorang memiliki jadwal yang jelas, pikiran menjadi lebih terarah dan tidak mudah mengembara ke hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan bangun tidur, bekerja, istirahat, dan tidur pada jam yang sama setiap hari dapat membantu tubuh dan otak bekerja lebih seimbang. Rutinitas memberikan rasa aman bagi pikiran karena kita mengetahui apa yang harus dilakukan setiap saat. Selanjutnya, penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Banyak orang mengalami overthinking karena mereka terlalu fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab sehari-hari hingga lupa memberikan waktu bagi diri sendiri. Istirahat yang cukup mampu menurunkan tingkat stres, memperbaiki suasana hati, serta membantu otak lebih jernih dalam menghadapi masalah. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan, seperti berjalan di alam, mendengarkan musik,
atau sekadar berdiam diri menikmati udara segar. Selain itu, pencegahan overthinking dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur. Aktivitas fisik terbukti dapat menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin yang membuat tubuh merasa lebih bahagia. Olahraga tidak harus berat, berjalan kaki, bersepeda, yoga, atau senam ringan selama 20-30 menit setiap hari sudah cukup memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental. Ketika tubuh terasa sehat, pikiran pun menjadi lebih stabil dan tidak mudah terbebani. Langkah penting lainnya adalah membatasi paparan terhadap media sosial dan berita negatif. Media sosial sering menampilkan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna sehingga membuat seseorang mudah membandingkan diri sendiri. Perbandingan yang tidak sehat ini dapat memicu perasaan kurang, rendah diri, dan akhirnya mendorong munculnya pikiran berlebihan. Mengatur waktu dan durasi penggunaan media sosial, serta memilih konten yang positif, dapat membantu menjaga pikiran tetap sehat dan seimbang. Selain itu, menerapkan pola pikir positif atau positive thinking dapat menjadi benteng kuat dalam mencegah overthinking. Pikiran negatif cenderung berkembang cepat jika tidak dikendalikan. Melatih diri untuk mengganti pikiran negatif dengan kalimat yang lebih realistis dan suportif dapat membantu mengurangi kecenderungan berpikir berlebihan. Misalnya, alih-alih berpikir, aku pasti gagal, ubahlah menjadi, aku akan mencoba yang terbaik, dan hasilnya bisa aku pelajari nanti. Pola pikir seperti ini membuat pikiran lebih tenang dan tidak mudah terseret dalam ketakutan. Selanjutnya, penting juga untuk mengembangkan self-awareness atau kesadaran diri. Dengan mengenali pola pikir dan emosi sendiri, seseorang dapat lebih cepat menyadari saat dirinya mulai terjebak dalam overthinking. Kesadaran ini bisa dilatih melalui meditasi, journaling, atau refleksi harian. Dengan menuliskan apa yang dirasakan setiap hari, seseorang dapat membaca ulang bagaimana pola pikirnya berkembang dan menemukan cara untuk menghentikan pikiran berlebih sebelum menjadi lebih parah. Pencegahan overthinking juga dapat dilakukan dengan belajar mengelola ekspektasi. Banyak orang mengalami overthinking karena mereka menuntut banyak hal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Tidak semua hal dapat berjalan sesuai keinginan, dan tidak semua orang bisa memenuhi harapan kita. Dengan menurunkan ekspektasi berlebih dan lebih menerima keadaan apa adanya, pikiran menjadi lebih ringan. Mengerti bahwa tidak ada yang sempurna membantu seseorang untuk lebih santai menghadapi situasi sehari-hari. Selain itu, menjaga lingkungan sosial yang positif juga sangat berpengaruh. Bergaul dengan orang-orang yang suportif, bijaksana, dan memberikan energi positif dapat membuat pikiran lebih sehat. Sebaliknya, berada di lingkungan yang penuh kritik, drama, dan tekanan hanya akan memperburuk kondisi mental. Pilihlah teman atau lingkungan yang membuatmu merasa nyaman dan dihargai, karena hal ini dapat mencegah munculnya kecemasan yang tidak perlu. Terakhir, pencegahan overthinking juga membutuhkan kebiasaan untuk selalu fokus pada masa kini. Latih diri untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Setiap kali pikiran mulai beralih ke hal-hal yang tidak penting, kembalikan fokus ke apa yang sedang dikerjakan sekarang. Menikmati momen kecil dalam hidup seperti makan dengan tenang, berbicara dengan seseorang, atau menghirup udara pagi dapat menjadi latihan sederhana namun efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan tersebut secara rutin, seseorang dapat menjaga kesehatan mentalnya tetap stabil dan mencegah overthinking kembali muncul. Kunci utama dari pencegahan adalah konsistensi dan keinginan untuk terus memperbaiki pola pikir. Semakin sering dilatih, semakin kuat kemampuan seseorang dalam mengendalikan pikirannya. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.